Jadi jangan ada dipolitisasi nih, please saya titip. Ini masalah kemanusiaan. Kalau Anda punya hati, jangan dipolitisasi. Karena saya yakin ini corona ini adalah senjata biologi ya yang dikembangkan atau ditular-tularkan oleh Wuhan atau Cina. Gampang saja. Saya pegang orang yang meninggal karena COVID dan akan saya pegang orang yang sakit karena COVID. Kalau saya tertular dan saya meninggal berarti benar ada COVID. Apabila tidak ada, teman-teman yang melihat video ini yang bisa menjawabnya. Seorang dokter paling mengerti tentang penyakit mengatakan bahwa COVID itu tidak ada. Mati-matian dia mengatakan tidak ada itu COVID. Makin Anda bawa macam-macam, itu bisa membawa nyawa orang pergi. Dan orang sekeliling kita sudah banyak yang pergi gara-gara ini, yang kita kenal. Masyarakat sipil tak boleh memanfaatkan situasi dan kondisi sulit nasional untuk menjatuhkan pemerintahan yang sah semata-mata karena tak sabar menahan syahwat politik. Yang meyakini bahwa vaksin itu dari babi, sampai kapanpun babi itu tetap haram. Memakan babi haram, pakai babi haram. Tapi ada saatnya memakai babi jadi boleh. Sumbernya jelas, acuannya jelas. Itu bukan hoax. Terus di mana menyebarkan hoaxnya? Kalau Muhammadiyah sebagai ormas Islam terbesar kedua di Indonesia ini mungkin saja sudah mulai gerah dengan manuver para politisi hitam yang terus-menerus merongrong pemerintah dengan berusaha menggagalkan upaya pemerintah dalam penanganan pandemi di Indonesia. Hal itu bukanlah sebuah omong kosong belaka. Karena saya yakin ini corona ini adalah senjata biologi ya. Orang perawat atau dokter dibikin begitu. Petugas KPPS aja bisa dimatiin. Innalillahi wa inna ilaihi. Sebagai salah satu komponen bangsa, mereka juga merasa bertanggung jawab atas apa yang terjadi dalam masyarakat Indonesia. Maraknya isu-isu sesat dan juga narasi jahat yang terus-menerus digulirkan oleh golongan perusak bangsa membuat Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mukti angkat bicara. Banyak pelajaran berharga dari negara-negara di dunia bahwa upaya untuk menjatuhkan pemerintahan yang sah, pemerintahan yang konstitusional hanya akan memicu konflik horizontal. Ia meminta masyarakat untuk mewaspadai politikus ikan lele di tengah perburukan kondisi pandemi virus corona atau COVID-19 di Indonesia saat ini. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. sumbernya jelas, acuannya jelas. Itu bukan hoax. Kemudian direvisi, diklarifikasi, berarti itu dengan sendirinya sudah dikelirkan oleh berita yang diacu itu. Terus di mana menyebarkan hoaxnya? Istilah politikus ikan lele merupakan ungkapan yang dipinjamnya dari mantan Ketum PP Muhammadiyah Syafi'i Ma'arif yang menunjuk pada mereka yang senang tampil memperkeruh suasana dan mengadu domba, berusaha memanfaatkan keadaan sulit sebagai panggung mereka. Politikus ikan lele itu adalah politisi yang semakin keruh airnya, maka dia itu semakin menikmati kehidupannya, sehingga sekarang ini banyak sekali orang yang berusaha memancing di air keruh, dan banyak orang yang tidak sekedar memancing di air keruh, tapi juga memperkeruh suasana, kata Mukti dalam keterangannya yang dikutip di situs Muhammadiyah Kamis 5 Agustus. Mukti menyatakan bahwa politikus jenis ikan lele itu tidak selalu berstatus sebagai pengurus partai politik, namun juga seseorang yang pikirannya sudah terkontaminasi virus dengki, sehingga selalu mengaitkan berbagai keadaan itu dengan politik, berbagai persoalan dipolitisasi. Ia mengungkapkan politikus ikan lele yakni mereka yang bersikap partisan dan menggunakan popularitasnya sebagai pendengung atau buzzer. Di setiap kelompok partisan, kata dia, ditengarai ada beberapa orang yang mengambil peran sebagai politisi ikan lele. Ia mencontohkan salah satunya banyak di antara mereka yang mengaitkan teori-teori konspirasi bahwa virus corona adalah buatan Cina. Jadi memang banyak sekali
teori-teori konspirasi yang dilemparkan gitu sejak awal sekali, yang menyebutkan bahwa pandemi ini adalah by design, sehingga nanti akan menguntungkan perusahaan vaksin, perusahaan obat dan sebagainya. Jadi di belakang itu ada skenario ekonomi yang lebih besar. Saya kira pandangan-pandangan spekulatif itu tidak dapat kita benarkan, tapi itu juga berseliweran di masyarakat. Sehingga dalam keadaan yang serba sulit seperti sekarang, ini ada kelompok-kelompok seperti demikian, kata dia. Melihat itu, Mukti menegaskan Muhammadiyah tidak ingin masyarakat Indonesia terseret arus oleh tindakan tidak bertanggung jawab oleh para politisi ikan lele tersebut. Ia juga tidak ingin pandemi COVID-19 menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang sakit, baik sakit secara jasmani maupun sakit secara sosial. Bangsa yang sakit secara sosial itu adalah bangsa yang masyarakatnya tidak percaya satu dengan yang lainnya, di mana masyarakatnya saling mencurigai satu dengan yang lainnya, dan itu kita juga melihat tanda-tandanya sebagian ada yang berusaha memancing-mancing dan kemudian menumbuhkan rasa saling tidak percaya, kata dia. Direktur Eksekutif Indobarometer M. Kodari sepakat dengan PP Muhammadiyah yang menyerukan politikus ikan lele sebagai pihak yang kerap memperkeruh suasana di tengah masa pandemi. Politikus ikan lele pun dinilai memang cepat berkembang biak di era pandemi COVID-19. Soal definisi politikus ikan lele, kalau saya coba maknai pernyataan dari Abdul Mukti itu, politikus ikan lele adalah politikus yang hidupnya dari kekisruhan, dari kekacauan gitu. Bahkan dia memanfaatkan kekisruhan, kekacauan untuk bisa meningkatkan popularitas dirinya atau kemudian mencari posisi di partainya. Ya pansos lah, katakan begitu, kata Kodari. Kodari menyebut sebetulnya wajar ketika politikus memberikan komentar terkait berbagai masalah publik, namun harusnya disertai solusi yang membangun, bukannya hanya cacian saja. Menurutnya, pada era pandemi COVID-19 dan politik identitas, muncullah politikus ikan lele yang berkembang dengan cepat. Cuma memang di era sekarang dan ada atmosfer politik identitas yang sangat kuat di masyarakat kita, di dunia internasional, kemudian kebetulan juga kita lagi berhadapan dengan permasalahan pandemi COVID-19 yang berbarengan masalah sosial ekonomi dan masalah sosial lainnya. Memang politikus ikan lele punya peluang untuk berkembang biak dengan lebih cepat ya, begitu, karena dia punya banyak bahan dan materi gitu, ucapnya. Dia pun menyebut sulit tentunya untuk menghalangi para politikus ikan lele untuk berhenti bicara. Dia menyebut politikus tersebut memang berbakat jadi ikan lele. Hemat saya agak sulit minta politikus ikan lele mengerem pernyataan-pernyataannya. Namanya juga ikan lele, kan sulit kalau kita minta berubah jadi ikan nila. Kan dia bakatnya jadi ikan lele, ujarnya. Dengan demikian, kata dia, yang paling bisa dilakukan adalah mengedukasi masyarakat. Sebab menurutnya saat ini partai-partai politik hingga pimpinan partai juga memelihara politikus ikan lele. Karena terus terang, parpol dan pimpinan partai politik tertentu sengaja memelihara ikan lele, karena di dalam politik itu seperti permainan sepak bola. Ada striker, ada gelandang, ada back. Jadi ya, politikus ikan lele sengaja dipelihara, karena dia berani dan bisa menjadi striker gitu. Jadi menurut saya, kita kembalikan ke publik untuk tak mudah terpancing, imbuhnya. Jadi siapa sebenarnya yang mereka anggap sebagai politikus ikan lele? Mungkinkah Jokowi, Ganjar, atau Ahok? Kalau melihat ciri-ciri yang mereka sebutkan, jelas itu bukanlah mereka. Menurut kami, yang mereka maksud dengan politikus ikan lele lebih mirip pada kelakuan Demokrat dan PKS, yang terus-menerus secara konsisten memanfaatkan kondisi sulit dan juga kesulitan rakyat akibat pandemi sebagai panggung mereka. Tugas kita sebagai masyarakat yang berpikiran bersih adalah mengedukasi orang lain agar tak terjangkit penyakit dengki yang bisa membutakan mata dan hati mereka. Bagikan video ini ke media sosial kalian biar makin banyak orang yang tahu betapa berbahayanya para politisi ikan lele. Bagaimana menurut Anda? Tulis komentar di bawah, jangan lupa like dan subscribe. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.